Kali ini sebuah cerita tentang Abu Nawas yang berbunyi, tahan spermamu, uang menjemputmu, yang mana dari perkataan Abu Nawas membuahkan ending yang tak terduga. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis, kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu masa di negeri Baghdad yang gemilang, ketika menara masjid berkilauan di bawah cahaya mentari dan pasar-pasar riuh oleh pedagang dari segala penjuru bumi, muncullah kabar yang membuat orang-orang ternganga. Konon, seorang lelaki jenaka bernama Abu Nawas telah berkata sesuatu yang amat ganjil di hadapan halayak di pasar. Wahai saudara-saudaraku, barang siapa mampu menahan spermanya, maka niscaya uang akan menjemputnya. Ucapan itu, bagaikan angin panas di musim gugur, segera menyebar ke seluruh sudut kota. Orang-orang menatap sesamanya dengan dahi berkerut, sebagian menahan tawa, sebagian lagi menggeleng penuh heran. Apakah Abu Nawas sudah gila? Kata seorang penjual roti sambil menepuk-nepuk adonannya. Barangkali ia lapar, lalu berbicara sembarangan, sambung seorang tukang minyak. Namun di antara mereka, ada pula yang diam, seakan mengerti sesuatu di balik kata-kata itu, namun tak berani mengucapkannya. Tak lama, berita itu pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang penguasa Baghdad yang bijak lagi ingin tahu. Raja terkenal gemar menguji akal para cendekia, dan nama Abu Nawas adalah yang paling sering disebut di majelis istana. Ketika kabar itu dibisikkan oleh salah seorang wazir ke telinga Baginda, sang raja tertawa terbahak. Demi Allah, katanya sambil menepuk lutut. Apakah orang itu tiada habis-habisnya dengan keanehannya? Kemarin ia menyuruh rakyat memelihara ayam tanpa bulu. Kini ia menyeru agar menahan sperma. Para wazir ikut tertawa, kecuali satu orang yang berkata perlahan. Tuanku, ada kalanya kata-kata gila mengandung hikmah tersembunyi. Raja menatapnya. Matanya menyipit. Hikmah, katamu? Jika benar ia menyembunyikan kebijaksanaan di balik kegilaannya, maka panggil dia ke istana. Aku ingin mendengarnya langsung dari mulutnya sendiri. Maka diutuslah dua orang pengawal istana berkuda menuju kediaman Abu Nawas, yang terletak di pinggir Baghdad, rumah kecil beratap jerami, dengan taman mungil tempat ia sering merenung sambil menatap sungai Tigris yang mengalir tenang. Tatkala kedua pengawal itu tiba, Abu Nawas tengah duduk di bawah pohon delima, membaca lembaran lusuh yang berisi syair-syair kuno. Melihat mereka datang, ia tersenyum ringan dan berkata, jika yang datang dua, maka pasti titah dari satu, dan yang satu itu tiada lain kecuali raja. Benar dugaanmu, jawab salah seorang pengawal. Baginda memanggilmu segera ke istana. Ada hal yang ingin beliau tanyakan. Abu Nawas menutup lembaran syairnya, menatap langit sebentar, lalu berkata dengan nada jenaka. Baiklah, semoga titah kali ini bukan untuk menggantungku, sebab aku belum selesai menulis syair tentang kehidupan. Pengawal pun tertawa kecil, meski tak berani menampakkannya di hadapan lelaki aneh yang dikenal sufi sekaligus pelawak itu. Mereka berangkat bersama, menyusuri jalan kota, melewati pasar-pasar yang masih membicarakan kata-kata Abu Nawas pagi tadi. Orang-orang menatap kepergian mereka sambil berbisik-bisik, seakan menunggu drama besar yang akan segera tersingkap di istana. Sementara itu, di singgasana megah berlapis emas, Raja Harun al-Rashid menanti kedatangan tamunya dengan penuh minat. Wazir-wazir duduk di sisi kanan dan kiri, penasaran apa yang hendak diucapkan lelaki nyentrik itu kali ini. Dan tatkala pintu istana terbuka, serta sosok Abu Nawas berjalan masuk dengan pakaian sederhana namun langkah tegap, suasana istana pun berubah hening, sebab semua tahu, di balik senyum tenangnya, selalu tersembunyi sebuah kejutan yang tak terduga. Ketika Abu Nawas tiba di istana, mata para wazir segera tertuju kepadanya. Sebagian menatap dengan senyum mengejek, sebagian lagi menahan tawa yang hampir pecah di tenggorokan. Lihatlah si penebar kata gila itu datang, bisik seorang wazir gemuk kepada kawannya. Konon ia berkata bahwa menahan sperma bisa mendatangkan uang. Barangkali ia mengira emas keluar dari mimpi, bukan dari kerja. Yang lain menjawab pelan. Jangan bicara keras, kawan. Lelaki itu lidahnya tajam,
bisa membuat kita tampak bodoh di hadapan Baginda. Sementara bisik-bisik itu berterbangan di udara seperti lalat di dapur, Abu Nawas melangkah perlahan ke hadapan singgasana. Ia menunduk sopan, lalu menyapukan senyum tenang ke arah Raja Harun al-Rashid. "Salam bagi tuanku, cahaya Baghdad, tempat berteduhnya yang bijak dan yang bodoh," katanya dengan nada penuh hormat. Namun ujung kalimatnya membuat beberapa wazir berdeham keras, sebab mereka merasa tersindir oleh kata yang bodoh. Raja menatap Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya. "Wahai Abu Nawas, engkau datang membawa kabar yang mengguncang pasar-pasar Baghdad. Katakan, apakah benar engkau berkata, tahan spermamu, uang menjemputmu?" Abu Nawas menatap lurus ke mata Raja. "Benar, tuanku. Hamba yang hina ini memang mengucapkannya, dan hamba bersumpah, bukan sekadar main-main." Raja tertawa terbahak, hingga mahkotanya bergoyang sedikit di kepala. Demi Allah yang Maha Mendengar, belum pernah ada kata yang lebih gila dari itu keluar dari mulut manusia. "Katakan padaku, wahai Abu Nawas, bagaimana bisa menahan sesuatu yang kecil dan cair itu mendatangkan emas yang keras dan berat?" Abu Nawas menunduk sebentar, lalu menjawab lembut, "Tuanku, di dunia ini banyak perkara yang tampak kecil, namun besar nilainya bila ditahan. Air yang kecil bila menetes terus, dapat melubangi batu. Nafsu yang kecil bila tak dikekang, dapat menenggelamkan raja." Seisi istana terdiam. Kata-kata itu meluncur perlahan, namun menggigit seperti belati yang disarungkan dalam sutra. Raja Harun al-Rashid mengerjap, menatapnya lebih dalam. Namun seorang wazir yang tak sabar segera menyela. "Tuanku, biarlah hamba yang menegur si gila ini. Ia berbicara seolah-olah menahan nafsu lebih berharga dari menahan lapar." Abu Nawas menoleh ke arahnya, lalu berkata dengan senyum tipis, "Benar katamu, Tuan Wazir. Menahan lapar menipiskan perut, tetapi menahan nafsu menipiskan dosa. Maka yang manakah yang lebih sukar?" Seketika istana riuh oleh tawa kecil yang tertahan. Wazir itu memerah mukanya, tak tahu harus menjawab apa. Raja pun berseru, "Cukup, Abu Nawas, engkau pandai bersilat kata. Namun aku ingin bukti, bukan syair. Jika benar ucapanmu mengandung hikmah, maka buktikanlah di hadapanku." Abu Nawas menunduk, namun di matanya berkilat cahaya cerdik. "Bagaimana titah tuanku ingin menguji hamba?" Raja menatap para wazirnya sejenak, lalu tersenyum licik. "Aku akan memberimu ujian yang sederhana, namun tak banyak orang mampu menaklukkannya. Bila engkau berhasil, maka aku akan memenuhi istanaku dengan emas untukmu. Tetapi bila gagal, engkau akan kuhukum menjadi penghibur para penjaga istana selama 3 bulan penuh." Abu Nawas menangkupkan tangan di dada, menunduk hormat, dan menjawab, "Baiklah, tuanku. Ujian dari raja adalah rahmat bagi yang cerdik, dan celaka bagi yang bodoh. Hamba hanya berharap ujian itu tidak melibatkan cambuk atau wanita." Raja tertawa keras. "Justru disitulah ujianmu, wahai Abu Nawas. Bila engkau berkata menahan sperma mendatangkan rezeki, maka aku ingin melihat apakah engkau mampu menahan diri bila kuberikan godaan yang paling halus dan indah." Para wazir bertepuk tangan, sebagian menahan tawa penuh harap akan kejatuhan Abu Nawas. Sementara sang cerdik pandai itu menunduk sopan, bibirnya menahan senyum yang hanya sedikit tampak di ujungnya. "Jika itu titah tuanku," katanya pelan, "maka hamba bersedia, sebab yang menahan sabar tak pernah rugi, walau istana gemetar oleh tawa para wazir." Dan malam pun menjelang, ketika ujian raja mulai dirancang. Sebuah malam yang akan menyingkap apakah Abu Nawas hanyalah pelawak, atau seorang bijak yang menyembunyikan cahaya di balik gila. Malam itu, istana Baghdad memantulkan cahaya rembulan seperti laut yang berkilau. Di halaman luas, lentera bergantung di setiap tiang, menari ditiup angin gurun yang lembut. Para pengawal berjaga, para budak sibuk menata tirai sutra dan wewangian dari Yaman, sebab malam itu Raja Harun al-Rashid hendak menyaksikan satu pertunjukan, bukan tari, bukan musik, melainkan ujian bagi seorang manusia yang terkenal dengan kelicikan akalnya, Abu Nawas. Di ruang dalam, Raja duduk di kursi berlapis bludru.
ditemani wazir-wazir yang wajahnya berseri menunggu tontonan aneh yang akan terjadi. Raja berbisik kepada wazir utamanya. Bila malam ini Abu Nawas tergoda, maka besok Baghdad akan tahu bahwa lidahnya hanyalah alat kelakar, bukan kebenaran. Wazir itu membungkuk. Titah tuanku bagai matahari di atas kepala, jelas dan bersinar. Tak lama kemudian, pengawal membawa Abu Nawas ke hadapan raja. Ia masih dengan pakaian sederhananya, jubah abu-abu lusuh, serban putih yang warnanya nyaris pudar, dan mata yang tenang seperti danau setelah hujan. Raja memandangnya lama, lalu berkata, "Abu Nawas, kini saatnya engkau membuktikan kata-katamu. Engkau berkata, menahan sperma akan mendatangkan rezeki. Maka malam ini, aku ingin melihat apakah engkau mampu menahan diri." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba siap, tuanku. Sebab siapa yang mengumbar dirinya, pasti akan ditawan oleh dirinya sendiri." Raja menepuk tangannya 2 kali. Pintu samping istana terbuka perlahan, dan masuklah seorang wanita muda berwajah rupawan, kulitnya sehalus pualam, matanya teduh bagai air sungai di bawah rembulan. Ia memakai kain halus berwarna delima, berhiaskan bunga melati di rambutnya. Para wazir menahan napas. Sebagian bahkan menunduk malu-malu, sebab kecantikan wanita itu memancar lembut namun mengguncang hati. Raja tersenyum kecil dan berkata, "Inilah ujianmu, Abu Nawas. Wanita ini akan tinggal bersamamu semalam di kamar berlapis emas. Bila engkau mampu menahan dirimu hingga fajar, maka 1000 keping dinar menjadi milikmu. Namun bila engkau tergoda, engkau akan kuganti jubahmu dengan pakaian badut istana." Terdengar bisik-bisik kecil di antara para wazir, seolah mereka telah lebih dulu menebak kesudahannya. Namun Abu Nawas hanya menunduk dan menjawab tenang. "Titah tuanku adalah perintah yang tak dapat hamba tolak. Tapi izinkan hamba bertanya, apakah emas itu akan hamba terima bila hamba tertidur sepanjang malam?" Raja tertegun sejenak, lalu tertawa. "Tidurlah sepuasmu, Abu Nawas, asalkan engkau tidak kalah oleh dirimu sendiri." Maka dibawalah Abu Nawas menuju kamar megah yang telah disiapkan. Lantainya marmer putih, tirainya berwarna ungu pekat, dan wewangian kasturi memenuhi udara. Di sudut ruangan terdapat meja kecil berisi makanan dan kendi anggur manis, sementara wanita itu duduk diam di atas dipan, menatap Abu Nawas dengan pandangan yang sulit dibaca, antara penasaran dan malu. Abu Nawas menatapnya sekilas, lalu berkata dengan sopan, "Wahai putri, jangan takut padaku. Aku datang bukan sebagai serigala yang lapar, melainkan sebagai manusia yang diuji agar tak menjadi binatang." Wanita itu tersenyum kecil, menunduk, dan berkata lirih, "Hamba hanya menjalankan titah raja, tuanku." Malam pun turun sempurna. Lentera bergoyang, angin membawa bau rempah dari taman istana. Abu Nawas duduk di lantai, menutup matanya, dan mulai berzikir perlahan. Namun sesekali ia membuka mata, menatap wanita itu yang duduk tak jauh darinya. Kecantikannya bukan hanya di wajah, melainkan pada kelembutan geraknya yang membuat hati mudah goyah. Dalam hati, Abu Nawas berkata, "Wahai tubuh, engkau diciptakan untuk tunduk pada akal, bukan pada syahwat. Janganlah engkau jadi budak dari yang engkau miliki sendiri." Ia tersenyum sendiri, lalu berbicara seolah-olah tubuhnya itu sahabat lama yang keras kepala. "Tenanglah, wahai darah yang berdesir. Engkau bukan penguasa, hanya utusan dari keinginan yang singkat. Jika engkau reda, maka dunia akan tunduk padaku." Wanita itu menatapnya bingung. "Apakah Tuan sedang berbicara kepada hamba?" "Tidak," jawab Abu Nawas ringan. "Aku sedang berbicara kepada diriku yang paling sulit kutaklukkan." Dan malam terus berjalan. Angin berhenti. Rembulan menatap dari celah tirai. Raja dan wazir-wazir yang mengintip dari ruang rahasia takjub melihat Abu Nawas tetap tenang seperti batu karang di tengah ombak. Namun belum selesai ujian itu, sebab malam masih panjang. Dan di balik keheningan, sesuatu yang lebih dalam sedang diuji. Apakah manusia dapat menaklukkan dirinya sendiri sebelum dunia menaklukkannya? Malam di Baghdad itu hening, seakan seluruh kota tertidur dalam pelukan bintang.
Namun di dalam kamar berlapis emas, dua jiwa terjaga. Seorang wanita yang diperintah untuk menggoda, dan seorang lelaki yang diperintah untuk bertahan. Abu Nawas duduk bersila di atas permadani Persia. Matanya terpejam, mulutnya berbisik pelan. Ya Rab, Engkau jadikan api di dalam diri manusia, bukan untuk membakarnya, melainkan agar ia belajar menyalakan cahaya dari dalam. Sementara itu, wanita yang duduk di sisi dipan memperhatikannya dalam diam. Ia melihat kening Abu Nawas yang tenang, dada yang naik turun perlahan, dan setiap napasnya seperti membawa kesejukan yang tak ia mengerti. Sesekali, ia ingin berbicara, namun lidahnya keluh. Lelaki itu bukan seperti lelaki lain yang pernah ia temui. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat hati bergetar bukan karena takut, tetapi karena hormat. Abu Nawas membuka mata, menatapnya lembut, dan berkata, "Wahai putri, engkau adalah ciptaan indah, bukan godaan. Hamba tidak memandangmu sebagai batu ujian, tetapi sebagai cermin yang memantulkan kelemahan diriku." Wanita itu menunduk, wajahnya memerah. "Tuanku Abu Nawas, tidakkah engkau marah karena dijadikan bahan percobaan raja?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Bagaimana mungkin aku marah pada ujian yang datang dengan izin Tuhan? Justru disitulah rahmat tersembunyi, sebab orang yang diuji adalah orang yang diperhatikan." Ia pun berdiri, berjalan ke jendela, menatap bulan yang bergantung di langit. Angin malam menyibak tirai, membawa wangi melati dari taman. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti berbisik pada angin, "Wahai diriku, betapa sering engkau kalah oleh bayangan. Nafsu bukanlah musuh yang tampak, tetapi bayang dari keinginan yang tak pernah puas. Siapa yang menahan air matanya ketika dihina? Siapa yang menahan marah ketika mampu membalas? Dan siapa yang menahan nafsunya ketika tiada yang melihat? Maka itulah pemenang yang sejati." Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tuanku, mengapa engkau tidak seperti lelaki lain?" Abu Nawas menoleh, tersenyum dengan wajah teduh. "Karena aku sudah terlalu sering menjadi lelaki biasa. Wahai putri, kini aku ingin menjadi hamba." Lalu ia menunduk, menghamparkan surban lusuhnya di lantai, dan bersujud panjang. Dalam sujudnya, ia berdoa, "Ya Allah, bila aku jatuh karena dunia, maka bangunkan aku dengan malu. Bila aku jatuh karena nafsu, maka bangunkan aku dengan dosa. Tetapi bila aku mampu menahan diri, maka jangan hadiahkan aku emas. Cukup kau beri aku tenang." Ketika ia mengangkat kepalanya, air mata tipis mengalir di pipinya. Wanita itu tertegun, hatinya bergetar oleh keheningan yang suci. Ia pun menutupi wajahnya dengan selendang, lalu berbisik lirih, "Tuan, aku tak sanggup lagi memainkan peran ini. Aku malu di hadapanmu." Abu Nawas menatapnya lembut. "Jangan malu padaku, wahai putri. Malulah pada Dia yang menciptakan kita berdua." Maka malam itu berlalu tanpa godaan, tanpa kata yang mengundang dosa. Hanya dua hati manusia yang sama-sama berperang melawan dirinya sendiri. Dan ketika fajar mulai menyingsing, burung-burung di taman istana berkicau seolah menyambut kemenangan yang sunyi. Sementara raja dan para wazir yang mengintip dari celah dinding rahasia terdiam tanpa suara, sebab apa yang mereka saksikan bukan kelucuan, melainkan pelajaran tentang keheningan yang lebih kuat dari 1000 dalil. Fajar menyingkap tirai malam perlahan-lahan. Cahaya kuning muda menyusup masuk melalui kisi jendela kamar istana. Burung merpati beterbangan di halaman. Sayap-sayapnya mengusap embun yang masih menempel di bunga mawar. Di kamar yang semalam dijadikan tempat ujian, Abu Nawas duduk bersila dengan wajah teduh. Wanita yang menemaninya semalam kini duduk agak jauh, kepala tertunduk, wajahnya tenang seperti seseorang yang baru selesai menunaikan sembahyang hati. Suara adzan subuh sayup terdengar dari menara masjid dekat istana, melengkung lembut di udara Baghdad yang mulai hangat. Abu Nawas menatap ke arah suara itu dan tersenyum kecil. "Lihatlah, wahai putri," katanya pelan. "Betapa indahnya fajar yang datang tanpa tergesa, namun membawa terang yang pasti. Demikian pula rezeki, datang perlahan, tapi pasti,
bila kita tidak memaksanya dengan nafsu. Wanita itu menatapnya lama. Air matanya menetes perlahan. Tuan, malam ini aku belajar tentang malu, tentang sabar, dan tentang diam. Aku datang dengan perintah menggoda, tetapi aku pulang dengan rasa tunduk. Engkau bukan lelaki biasa, Tuan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum tanpa berkata. Ia berdiri, merapikan jubahnya, lalu melangkah ke arah pintu. Ketika ia membuka daun pintu kamar, dua pengawal sudah menunggu untuk menjemputnya ke hadapan raja. Sementara itu, di ruang singgasana, Harun al-Rashid duduk dengan mata lelah karena tidak tidur semalaman. Ia telah mengintip melalui celah dinding, menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa Abu Nawas menolak segala rayuan dunia. Namun di hatinya masih tersisa rasa heran, apakah itu kesalehan sejati, atau sekadar sandiwara orang pandai? Panggil dia kemari. Titahnya perlahan. Tak lama, Abu Nawas masuk dengan langkah ringan, menunduk hormat seperti biasa. Raja menatapnya dari kepala hingga kaki. Wahai Abu Nawas, katanya dengan suara yang dibuat tenang. Apakah engkau tahu apa yang terjadi di luar kamar itu pagi ini? Abu Nawas mengangkat kepalanya, menatap lembut. Tidak, tuanku. Hamba baru saja keluar dari kamar ujian. Apa gerangan yang terjadi? Raja memberi isyarat kepada wazir agar membawa sesuatu. Dan alangkah terkejutnya semua orang ketika wazir membawa pundi-pundi emas. Bukan satu, melainkan 3, dan setiap pundi beratnya tak terduga. Ini aneh, kata raja. Semalam aku hanya menyiapkan 1 pundi untukmu. Namun ketika matahari terbit, pundi itu berlipat menjadi 3. Para penjaga bersaksi, tak ada seorang pun yang masuk ke gudang. Katakanlah, apa rahasia di balik ini, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menunduk, lalu menjawab dengan nada datar tapi lembut. Tuanku, bukankah hamba telah berkata, tahan spermamu, uang menjemputmu? Maka lihatlah, hamba menahan diri semalam, dan pagi ini emas datang menjemput, bukan hamba yang mencari. Istana terdiam. Para wazir saling berpandangan, sebagian bingung, sebagian menahan kagum. Raja mengelus jenggotnya perlahan, menatap Abu Nawas dengan mata yang sedikit menyipit. Apakah engkau hendak mengatakan bahwa menahan nafsu dapat mendatangkan emas? Abu Nawas tersenyum. Benar, tuanku. Tetapi bukan emas yang di tangan, melainkan emas yang di hati. Orang yang menahan nafsunya tidak kehilangan tenaga dan kehormatannya. Maka akalnya jernih, pikirannya tenang, dan keberkahan mengalir seperti air di sungai Tigris. Bukankah orang yang menahan diri lebih mudah diberi kepercayaan? Dan dari kepercayaanlah datang rezeki. Kata-kata itu mengalir tenang, namun bagai air yang jernih menembus batu keras. Raja Harun al-Rashid terdiam. Wazir-wazir yang semalam menunggu kegagalan Abu Nawas kini menunduk malu. Raja akhirnya tersenyum dan berkata, engkau benar, wahai Abu Nawas. Aku mengujimu dengan nafsu, tetapi engkau menjawabnya dengan hikmah. Sesungguhnya lidahmu tajam, namun hatimu lebih tajam lagi. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar 3 pundi emas itu diserahkan kepada Abu Nawas. Namun sang cerdik pandai itu menangkupkan tangan, menolak halus. Ampun tuanku, hamba tak layak menerima semua ini. Sebab rezeki yang datang karena kesabaran tidak untuk disimpan sendiri, melainkan untuk dibagi. Biarlah 1 pundi untuk hamba, 1 untuk wanita yang ikut diuji, dan 1 lagi kembalilah ke Baitul Mal untuk fakir miskin Baghdad. Raja tertegun, lalu berdiri dan menepuk pundak Abu Nawas. Demi Allah yang Maha Mengetahui, engkau bukan sekadar pelawak, engkau cermin kebijaksanaan yang hidup di antara kami. Abu Nawas menunduk dalam, menjawab lirih, hamba hanyalah orang yang terlalu sering jatuh, tuanku. Maka kali ini, hamba belajar menahan diri sebelum jatuh lagi. Dan tatkala ia melangkah keluar dari singgasana, cahaya pagi menyinari wajahnya. Di luar, suara burung merdu mengiringi langkahnya, seolah bumi Baghdad tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari ketika kesabaran mengalahkan godaan. Dan uang benar-benar menjemput orang yang menahan dirinya.
Beberapa hari telah berlalu sejak malam ujian itu. Kabar tentang Abu Nawas dan keajaiban 3 pundi emas telah menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang di pasar membicarakannya dengan penuh kagum. Ada yang menirukan kata-kata Abu Nawas. Tahan spermamu, uang menjemputmu. Dengan tawa, namun juga dengan rasa hormat yang aneh. Raja Harun al-Rashid sendiri belum sepenuhnya tenang. Hatinya, yang biasa mantap, kini digelitik oleh pertanyaan. Apakah ucapan Abu Nawas semata kiasan? Atau sungguh memiliki rahasia batin yang dalam? Maka pada suatu pagi, ketika udara Baghdad sejuk dan taman istana berkilau oleh embun, Raja memanggil Abu Nawas seorang diri. Tak ada wazir, tak ada pengawal. Hanya Raja dan sang jenaka sufi yang berdiri di bawah pohon delima yang sedang berbunga. Raja memulai dengan nada lembut. Abu Nawas, engkau telah membuatku malu di hadapan para wazirku. Tetapi lebih dari itu, engkau telah membuatku berpikir. Katakanlah dengan jujur, apa makna sebenar-benarnya dari ucapanmu yang ganjil itu? Abu Nawas menatap daun delima yang jatuh di kakinya, lalu menjawab perlahan. Tuanku, tiap kata yang tampak gila kadang hanyalah hikmah yang disembunyikan dalam selimut tawa. Ketika hamba berkata, tahan spermamu, uang menjemputmu. Hamba tidak bermaksud pada tubuh, melainkan pada jiwa. Raja mengerutkan kening. Jiwa? Jelaskan padaku, Abu Nawas, agar aku tidak tersesat oleh kiasmu. Abu Nawas tersenyum, menatap lurus ke arah Raja. Sperma, tuanku, adalah lambang dari dorongan hidup, dorongan untuk memiliki, menaklukkan, menguasai, menikmati. Ia ada pada tiap manusia, dari raja hingga pengemis. Bila dorongan itu dibiarkan liar, ia mengalir keluar tanpa arah. Tapi bila ditahan dengan sabar, ia berubah menjadi tenaga, akal, dan cahaya. Raja mendengarkan dengan saksama. Suara air mancur di taman terdengar lembut seperti musik yang mengiringi kalimat Abu Nawas. Maka, lanjut Abu Nawas, orang yang mampu menahan nafsu, baik nafsu harta, nafsu kuasa, maupun nafsu birahi, akan menemukan bahwa rezekinya mengalir tanpa ia kejar. Sebab ia telah menutup pintu kebocoran dan membukakan pintu keberkahan. Itulah maksud hamba, menahan sperma, yakni menahan dorongan diri. Dan dari penahanan itulah datang ketenangan dan rezeki sejati. Raja menunduk lama, jemarinya menggenggam janggutnya. Angin berhembus lembut, membawa wangi bunga delima. Abu Nawas, katanya perlahan, selama ini aku mengira kekuasaan hanya bisa dijaga dengan pedang dan hukum. Tapi engkau mengajarkanku bahwa kekuasaan sejati terletak pada menahan diri. Abu Nawas menunduk hormat. Tuanku, bila raja mampu menahan amarahnya, maka rakyat menahan ketakutannya. Bila raja menahan kerakusannya, maka rakyat menahan kelaparannya. Dan bila raja menahan nafsunya, maka bumi pun menahan bencananya. Kata-kata itu mengalir lembut namun menghunjam dalam. Seperti air yang menembus akar, memberi kehidupan tanpa suara. Raja Harun al-Rashid terdiam cukup lama, lalu berkata dengan suara bergetar. Engkau benar, wahai Abu Nawas. Hikmah yang keluar dari mulutmu seperti madu dari sarang lebah, manis namun juga menyembuhkan. Ia pun berdiri, mendekati Abu Nawas, lalu memeluknya. Sebuah pemandangan langka di istana Baghdad. Seorang raja besar memeluk seorang rakyat jelata. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Mulai hari ini, titah raja, ucapanmu itu akan kutulis di dinding istana, agar setiap wazir, pengawal, dan rakyat yang masuk ke sini membaca dan merenungkannya. Abu Nawas tersenyum, lalu menunduk. Jika demikian, tuanku, semoga tulisan itu tidak dibaca dengan mata saja, melainkan juga dengan hati. Raja mengangguk, menatap jauh ke taman, dan berbisik. Sesungguhnya, manusia yang mampu menahan diri adalah manusia yang paling berkuasa. Hari-hari berlalu setelah hikmah besar itu tersingkap. Istana Baghdad menjadi lebih tenang. Suara pertengkaran para wazir jarang terdengar. Dan Raja Harun al-Rashid tampak lebih sering tersenyum dalam diam.
Di dinding istana, benar seperti titahnya, terpampang kalimat indah bertuliskan tinta emas. Tahan spermamu, uang menjemputmu. Maknanya, barang siapa menahan nafsu, maka rezeki akan datang tanpa dipinta. Banyak orang yang membaca kalimat itu setiap hari. Sebagian tertawa geli, sebagian termenung lama. Namun hanya sedikit yang benar-benar memahami rahasia di baliknya. Suatu sore, ketika langit Baghdad berwarna jingga dan bayangan masjid memanjang ke tanah, raja berjalan-jalan di taman bersama Abu Nawas. Burung bangau terbang melintas di atas kolam, dan air mancur berkilau oleh cahaya senja. Raja menatap Abu Nawas dan berkata dengan senyum tipis, "Wahai Abu Nawas, semenjak engkau mengucapkan kalimat itu, aku merasa bagai raja yang baru. Aku lebih sabar menimbang perkara, lebih tenang dalam memutuskan, dan anehnya, Baitul Mal pun kini lebih penuh daripada dahulu." Abu Nawas menunduk, tersenyum pelan. "Itulah buah dari kesabaran, tuanku. Rezeki seringkali datang dari pintu yang tertutup oleh nafsu kita sendiri." Raja tertawa kecil. "Namun satu hal menggangguku, Abu Nawas. Mengapa engkau memilih kata yang begitu ganjil dan lucu untuk menyampaikan kebijaksanaan sebesar itu? Tidakkah engkau khawatir orang-orang akan salah paham?" Abu Nawas memandang raja dengan sorot mata jenaka yang khas. Lalu menjawab, "Tuanku, hikmah sejati ibarat madu pahit. Manis bila diresapi, tapi enggan diminum oleh orang yang sombong. Maka hamba bungkuslah madu itu dalam kulit tawa, agar orang yang tertawa, tanpa sadar, menelan hikmah di dalamnya." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Tawa yang jujur, dari dada seorang penguasa yang telah belajar merendah. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menatap mata raja, lalu menunduk hormat. "Lagi pula, tuanku, manusia lebih mudah tertawa daripada merenung. Maka biarlah mereka tertawa dulu. Kelak, di tengah tawa itu, mereka akan menemukan arti yang membuat mereka terdiam." Hening sejenak. Raja menghela napas panjang dan berkata dengan suara haru, "Demi Allah yang Maha Mengetahui, engkau telah mengajariku dengan cara yang tak dilakukan para ulama, dan menegurku dengan cara yang tak berani dilakukan para wazir." Abu Nawas menatap senja, lalu tersenyum samar. "Tuanku, terkadang kebenaran tak perlu diucapkan keras-keras. Cukup diselipkan dalam gurauan, agar sampai ke hati tanpa melukai telinga." Raja mengangguk, lalu berkata, "Abu Nawas, engkau adalah tawa yang membawa hikmah. Bila kelak engkau tiada, Baghdad akan terasa sepi." Abu Nawas menatap langit yang mulai berwarna ungu keemasan, lalu berkata pelan, "Tawa tidak mati, tuanku. Ia hanya berpindah tempat, dari bibir manusia ke dalam ingatan. Selama masih ada yang menertawakan kebenaran, maka hamba tetap hidup di antara mereka." Raja terdiam. Ia tahu, di balik kalimat itu tersimpan pamit yang halus. Namun ia tak berkata apa-apa, hanya menatap Abu Nawas yang berjalan perlahan meninggalkan taman. Jubahnya tertiup angin, dan suaranya terdengar sayup-sayup. "Tahanlah nafsumu, wahai manusia, sebab rezeki tidak pernah datang kepada mereka yang sibuk mengejarnya dengan gelisah, melainkan kepada mereka yang menunggunya dengan hati yang tenang." Dan ketika matahari tenggelam di ufuk Baghdad, tawa kecil Abu Nawas terdengar sekali lagi, ringan, jenaka, namun abadi. Bulan sabit tamat. Pesan moral. Menahan diri bukan berarti menolak kehidupan, melainkan menguasai diri agar hidup tidak diperbudak oleh keinginan. Barang siapa sabar menahan dorongan jiwanya, maka dunia pun akan datang kepadanya tanpa diminta.